ala nabiyyina wa rasulina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimani wa rahmatullah, alhamdulillah wa syukurillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat, rahmat, taufik, hidayah, inayah kepada kita semua sehingga pada pagi ini Allah masih memberikan kepada kita kesehatan baik secara jasmani maupun rohani sehingga kita bisa bermuajahah, berkumpul dengan majelis yang barokah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan juga salam pada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga para sahabatnya, para keluarganya dan kemudiannya yang mulia. Hadirin hadirat rahimani wa rahmatullah, ayat hadis ke-20 yaitu tentang hadis yang menceritakan pembunuh 99 orang kemudian mau bertaubat, bilang sama orang ahli ibadah, dijawab tobatmu tidak akan diterima oleh Allah. Kemudian si ahli ibadah tersebut malah dibunuh sekalian, intinya membunuh 100 orang. Akhirnya nyari orang mana yang bisa memberikan pertolongan kepadaku, maka tobatku diterima atau tidak. Ketemu orang ahli ibadah ini nanya apakah tobat saya diterima, maka ahli ilmu mengatakan tobatmu diterima asalkan kamu bisa hijrah, pindah dari komunitas yang jelek menuju kepada komunitas yang baik, pindah dari perkumpulanmu, dari lingkunganmu yang kurang baik menuju kepada lingkungan yang baik. Kemudian seorang itu mau berangkat hijrah, pindah, ternyata di tengah-tengah jalan meninggal. Akhirnya malaikat penjaga surga dan malaikat penjaga neraka bukan. Malaikat penjaga surga bilang ini orang mau bertobat, maka adalah bagian saya akan saya bawa ke surga. Malaikat yang jaga neraka tak terima, ini orang belum ngapain-ngapain, so mau dibawa ke surga, harusnya kan bawa ke neraka. Kemudian malaikat Jibril datang untuk memutuskan, melerai, menyelesaikan perselisihan dua malaikat ini. Kemudian ternyata jalan yang ia lalui itu diukur, dia matinya di tempat itu sampai kepada tempat yang dituju, dan dari rumahnya itu jauhan mana. Ternyata kita diukur jauhan dia jalan, maka akhirnya dia dibawa malaikat menuju surga. Dalam hadis ini mengandung beberapa pelajarannya. Apa itu pelajarannya? Di antaranya yang pertama, hikmatun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fit taujihi wal mau'izati bidarbil amsal. Kebijaksanaannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam memberikan mau'izah, dalam memberikan nasihat itu bidarbil amsal, Nabi membuat contoh. Karena kalau dalam contoh-contoh itu sudah dipahami, oh dulu ada contohnya, orang dosanya banyak, tobat itu diterima oleh Allah. Contohnya itu loh, dengan contoh li'anan nufus tamilu ila tidak bijin siha litukhrija min rizqiha. Karena seseorang itu butuh tauladan, butuh contoh. Masa iso sih mau contohnya contoh, tidak. Maka Nabi memberikan maidah dengan menggunakan contoh, yaitu perilaku orang-orang zaman dahulu, yaitu adalah kisah nyata yang diceritakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, jawazut tahaddusi an Bani Israil, bolehnya menceritakan orang-orang Bani Israil. Kalau itu mengandung suatu iktibar, mengandung suatu pelajaran. Wa inna fihi kana al-ajib
Walakin ila hadasna ala kitab syai'in fala nusaddiquhu wa la nukadibuhu. Kalau menceritakan kisah-kisahnya orang ahli kitab, kisah-kisahnya orang Yahudi dulu, kisah-kisahnya orang Nasrani dulu, yang itu Rasul yang menceritakan itu wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Layan dibuatnya hawa yang buat wahyu. Tapi kalau ahli kitab orang Nasrani, orang Yahudi yang bercerita, maka Rasul memberikan statement la nusaddiquhu wa la nukadibuhu. Tidak boleh segera meyakini, membenarkan, dan tidak boleh segera mendustakan. Diam dulu gitu. Sesuai nggak dengan Al-Quran, sesuai nggak dengan hadis Rasulullah SAW. Kalau sesuai ya kita yakini, kalau tidak ya kita dustakan. Tapi menceritakan keadaannya mereka zaman dahulu itu diperbolehkan. Kemudian an-nafsu al-basariyah biha khairun asilun wa syarru wa su' dakhilun. Jiwa manusia itu asalnya baik. Karena al-waladu yuladu ala fitrah. Anak itu dilahirkan atas kondisi fitrah. Nah, entah itu anaknya orang muslim maupun anaknya orang muslim. Jadi nafas jiwa itu asalnya adalah baik. Wasyar wasud dakhil, kejelekan, kemudian ketidakbaikan itu hanya masuk di dalamnya, Wa idza dapat man yunakiruha, dia istiqdadah dan istiqomah atau itu. Kalau kejelekan itu keluar, kemudian ada orang yang memberikan penguat, memberikan nasihat, maka mereka semua orang itu akan menjadi baik. Kemudian justru nafas atau jiwa itu mempersiapkan diri untuk istiqomah menerima petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena asli jiwa ini memang mesti baik. Fitrah seseorang itu mesti baik. Jadi kejelekan itu ya pengaruh dari luar. Maka dalam hadis yang lain sampai Rasul mengatakan al-wadu yuladu dalam fitrah fa'ala aba wa'ahu ya yuhawiddanuhu yuhawiddanihi wa yunasiranihi wa yumansisanihi. Anak dilahirkan dalam kondisi fitrah, maka tergantung kedua orang tuanya yang akan menjadikan Yahudi, Nasrani atau Majusi. Di situ tidak ada wayu maslimanihi. Tergantung orang tuanya, kalau dia akan dijadikan seorang Muslim tidak ada. Jadi hanya 3 pilihannya, akan jadikan Yahudi, Nasrani atau Majusi. Karena Muslimnya sudah, Muslimnya sudah. Jadi fitrahnya dia adalah Muslim, fitrahnya adalah baik. Kemudian kejelekan adalah pengaruh dari luar. Kalau pengaruh dari luar itu tidak ada, maka dia tetap akan dalam kondisi baik. Kemudian selanjutnya fadlul ilmi ma'akilatil ibadah ala kasratil ibadah ma'ajal. Keutamaan ilmu meskipun ibadahnya sedikit. Meskipun ibadahnya sedikit daripada ibadahnya banyak tapi kurang ilmu. Maka Imam Syafi'i ya dalam taklim sampai mengatakan tafaqah fa inna fikha, belajar fikihlah kamu ya, karena ilmu fikih itu bisa menghantarkan segalanya. Fa inna faqihan wahidan, sesungguhnya ahli fikih yang satu itu lebih sulit digoda daripada 1000 min alfi abidin, daripada 1000 ahli ibadah. Maka ibadah dengan ilmu itu akan menjadi luar biasa, karena ilmu akan menjadi lebih utama daripada banyaknya ibadah tapi kurang ilmu. Buktinya tadi orang yang mau tobat itu tanya orang ahli ibadah, karena jawabnya asal nggak pakai ilmu dia dibunuh sekalian, membahayakan diri. Li'anal abid al-jahir rubbama asa'at min haitsu arada ayyuhsina sunnan. Orang yang ahli ibadah tapi tidak berilmu bisa jadi mendatangkan kejelekan.
fahalaka, dia menjadi hancur, wa ahlaka, dan terkadang menghancurkan orang lain. Dia bilang tidak boleh. Wa dhalla, dia menjadi sesat, terkadang menyesatkan orang lain. Tapi ada bayanu anaman yatasodda bi hidayatin nas wa da'watihim Islam al-haq yang bagi ayat global ilmu syar'i. Maka orang yang mau berdakwah, mau mengajak orang lain, apalagi mengajarkan orang lain, maka yang wajib pertama kali dilaksanakan adalah thalabul ilmi, mencari ilmu. Jangan asal-asalan ya, jangan hanya bermodalkan semangat, tapi tanpa ilmu. Bermodalkan semangat yang luar biasa tanpa ilmu nanti akan jadi bahaya. Wa illa fayakunu dororuhu aksaru binati. Mau dorongnya akan lebih besar daripada manfaatnya. Sebagaimana contoh yang tercantum di dalam hadis itu. Selanjutnya al-jahil adu nafsi. Kebodohan adalah musuh dirinya. Kebodohan adalah musuh jiwa. Fakilatun fadanatul rahim sara'atuhu li'anahu kana min haqqihi at-taharrus mimman istara'a ala al-qatli hatta sara daidanuhu bi'ala yuwajihu bihi ahli murati wa ayastamina ma'ahul ma'arif mudaradun nafsi. Kebodohan adalah musuh dirinya. Maka sedikitnya ilmu, banyaknya ibadah, kalau tidak ditopang dengan ilmu, maka terkadang tidak bisa menjadikan benteng bagi orang-orang yang akan melakukan kejelekan, bagi orang-orang yang akan melakukan kriminal, ya. Tidak bisa dibendung dengan hanya beribadah tanpa ilmu. Terkadang permasalahan-permasalahan itu datang karena orang itu semangat ibadah tinggi, tapi tidak didasari dengan ilmu. Orang itu semangat dakwah yang tinggi, tapi tidak didasari dengan ilmu, sehingga terjadi bahaya yang lebih besar. Maka amar ma'ruf nahi munkar itu juga harus dengan ilmu, tidak asal menyampaikan. Ketika asal menyampaikan dan tidak pakai ilmu dan strategi, terkadang malah bahayanya menjadi lebih banyak. Al-alim yahtadi binuril haqi wal ilmi fa yuwafiqu lil huda fa yantafi'u wa yanfa'u. Al-alim, orang yang berilmu, yahtadi, bisa memberikan petunjuk binuril haqi wal ilmi, dengan cahaya kebenaran dan cahaya ilmu. Fa yuwafiqu lil huda, maka dia bisa memberikan pertolongan untuk memberikan petunjuk. Fa yantafi'u wa yanfa'u, bisa diambil manfaatnya dan memberi manfaat pada orang lain. Al-alim, maka ilmu adalah didahulukan. Yang bagi al-alim pada Allah ayyubasyira wa la yunafira. Ini penting lagi. Yang bagi penting, saya dia, ya, sangat-sangat dianjurkan. Al-alim badai, bagi orang alim dan dai, ya, orang yang dakwah ilallah, ayyubasyira wa la yunafira, memberi kabar gembira, wa la yunafira, jangan membuat mereka malu. Saya mau tobat sudah bonus 99 orang, kira-kira Tuhan menerima tobat. Tidak bisa, itu berarti membuat mari, gitu ya. Tidak bisa, pergi aja kamu, bahaya kamu dekat-dekat saya, kan gitu ya. Ini namanya membuat mati, karena tidak punya ilmu. Tapi yang berilmu bilang, diterima nggak tobat saya? Diterima, jangankan 100 kok 1000 kamu perlu semua. Tapi kalau kamu menyesal, kamu tobat, kamu ingin memperbaiki diri, Allah pasti menerima. Namanya tidak membuat lari, membuat kabar gembira, gitu ya. Makanya kadang ada cerita di dekat sekolah saya tanah gunung, ada cerita ada orang Islam dari sejak lahir sampai dia dewasa, sekitar umur, dia bukan dewasa lagi, tua, umur 50 tahun itu belum pernah sholat sama sekali. Lalu di RT-nya itu akan dibangun
musola. Dia senang banget. Dalam hatinya saya bakal sholat. Jadi dia ternyata merasa nggak sholat sama sekali dari bulan Muslim, dia merasa besar. Mau aja mau sholat, saya berarti mau sholat. Karena kalau mau sholat sama-sama kan dia malu belum pernah sholat. Jangan-jangan diketawain orang gitu. Wah, artinya belum mau sholat, dia ikut berarti dia punya uang sedikit ikut urunan. Ya, akhirnya musolanya jadi dan kemudian musola itu diresmikan kemudian mengundang salah satu ustadz untuk isi ceramah. Dia ikut situ pakai sarung, pakai Yesus kayak santri kan, ikut sholat ruku jam sampai 5 jam sholat maghrib itu pokoknya ya nggak baca apa duduk tidak. Setelah itu ustadznya ceramah. Nah ceramahnya mungkin nggak tahu atau gimana, ceramahnya bilang alhamdulillah musolanya jadi awal itu gue sholat, tapi sholat ini kudu gue ilmu, dan sholat orang gue ilmu, mau katanya rukuk, katanya sujud, orang kita harus dari sholat orang diterima, orang itu langsung pulang dan sampai sekarang nggak sholat. Ngeri itu akhirnya bikin lari. Nah ternyata orangnya itu cerita sama saya. Wah, aku semoga kalau sholat besar, semoga aku belajar nanti dulu. Kalau ngacungi aku, maksudnya orang ngacungi saya rasanya dia ya Allah, tapi belajar dari aku sholat aku rubuh, nggak tetap terima. Tapi kok sampai sekarang nggak belajar sama saya. Ya Allah, makanya memang dakwah itu harus, masya Allah, harus betul-betul membawa strategi. Sama saya kemudian orang Quran. Hanya gara-gara saya kecap, sebetulnya orang itu mau beribadah malah menjadi tidak jadi. Terusnya ya, semoga orang bersolat, contohnya itu benar telos sabar itu harus yang mulus, harus yang bongkek, harus yang gosok. Nek payung 10.000 sekilo, sabar itu ya isinya sekitar ya payung 10.000 kabeh loh. Berkana apa? Teo bongkek, ngintel, teo halus, bener kan payung 10.000 kabeh. Dengan kalau masjid campur orang apek ini sudah diapek kabeh. Harusnya begitu. Nanti kemudian baru juara, supaya lebih baik, jangan membuat ya, dia tersinggung gitu, makanya nggak tahu dia kayak gitu, nggak tahu dia merasa di musola itu tersinggung seolah-olah ditunjuk gitu. Akhirnya saya sekarang nggak sholat, saya belum ketemu lagi apa masih hidup. Ya Allah, masya Allah dulu ya. Jadi ayubasyirah walakunah Walayat alun nasa yaknipuna min rahmatillah alati wasi'atul khair. Jangan sampai membuat orang itu putus asa. Iya. Jangan sampai membuat orang itu putus asa. Jadi terus dia udah dipamerin, maka karena orang itu kan tingkatnya masing-masing sendiri-sendiri ya. Ada saya itu punya murid ngajar itu sudah 10 tahun. Ngajar bahasa Arab. Tapi sergap pol mengangkat terus minggu sekali sudah 10 tahun. Saya ini ditakoni seorang sholat terus. Ayo 10 tahun orang sholat terus tak gendeng sampai nggak iso kena pokok. Sergap sampai ini sesok anak putuku seperti sakit. Jadi dengan sergap dengan itu seperti lah sampai tapi seperti orang anaknya sesok putu. Umur ini orang sergap berdepan terus. Baru tak kali ya iso. Nggak berdasarkan dua sih bisa lari. Balik bisa mana sih dua lari terus. Ini nggak apa-apa. Karena dia mau melakukan itu sudah baik. Coba kalau bilang ngaji orang iso sebut belum kayak mau bubar lah ya bubar. Iya, jadi saya juga wes terus. Ada yang ngaji Quran itu bertahun-tahun, semua terus itu ada. Iya, bisa terus baca huruf itu lupa, salah terus misalnya orang yang asli Semarang yang memang kodarullah belum dikasih petunjuk oleh Allah untuk bisa mengucapkan huruf itu terus biasanya orang Semarang mengucap zat. Ini orang benar.
Idza yuljilatil ardu yilyalaha. Kok ya za ya ngomong ya za zubas ya idza zulzilat ya idza yuljilatil ardu yilyalaha. Apalagi ada huruf za campur sama jim, anggaran antara warna yil wangel. Nah, ya lu ada usah belajar terus ora iso ya bagi saya kayak gitu. Itu lah. Kamu tuh baca Quran sulit tuh paham malah double gitu lah. Paham bacanya dan paham kesulitannya gitu. Sebagaimana kalau orang Sunda orang Sunda sulit membaca apa, maka bisa saya pernah dengar Sunda itu bilang gini, siapa bilang orang Sunda nggak bisa F itu fitnah. Itu namanya fitnah gitu. Nah, kalau Magelang sekitarnya daerah saya Temanggung, Magelang, Wonosobo itu sulit mengucapkan amin. Ini imam besar itu baca apa ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau memang dia sudah belajar berulang kali dan seperti ini nggak apa-apa mau belajar. Jangan dibentak-bentak. Sholat enggak sah. Masuk akalnya lari dong. Tidak, ya, harus dihibur agar nanti merasa salah sendiri, biar belajar sendiri akhirnya menjadi baik. Berarti taubat maktubun menjadi dulu bahwa orang kalau taubat itu dosa apapun diterima, dosa syirik nggak diampuni sama Allah itu kalau mati nggak taubat. Kalau taubat ya diterima. Kaburiha, sogiriha, ya, besarnya, kecilnya, watan ibu bisidkin makbulin Allah, orang yang bertobat itu pasti diterima kalau dia jujur sebesar apapun dosanya, ma'admu dan buhu sebesar apapun dosanya, maka surat khotoyahu sebenarnya apapun dosanya, malam yusrik bila isyakan selagi dia tidak syirik yang tidak tobat. Kalau syirik dan tobat, syirik pun kalau tobat terus diampuni oleh Allah. At-taibu habibullah, at-taibu minadzabi kama madamdana. Orang tobat itu dikasih Allah, orang bertobat itu seperti yang tidak berdosa. Al-malaikah al-muwakkilu nabi bani Adam yang taibu istihaduhum bihaqihim binisbah ila man yakubunahu mubi'an awasiyah wa yaktasimu nabi dalika hatta yakiyallahu bainahum. Malaikat terkadang berwujud seperti manusia. Malaikat kok sampai bertengkar, nah, karena mereka sama juga mempertahankan apa yang menjadi kewajiban dia. Saya harus membawa orang ke neraka sesuai dengan amal dia, istihad dia. Saya harus membawa ke surga. Maka kemudian didatangi malaikat Jibril untuk memutuskan. Akhirnya diputuskan mana yang benar, mana yang salah. Qad betul malaikat ala tasakkuli fi suratil insan. Malaikat itu kadang juga bisa menjelma wujud menjadi manusia. Ya, sebagaimana dalam buku Jibril itu dia menjelma menjadi manusia laki-laki yang ganteng, rambutnya hitam, pakaiannya putih. Ya, padahal malaikat itu bentuk aslinya yang seperti itu. Kemudian masuk iatur tahawul minal ardi alati yuksilah biha ila ardin la yuksilaha dianjurkan orang itu hijrah dari tempat yang sering dibuat maksiat pada Allah pada tempat yang lebih nyaman, tempat yang lebih aman, tempat yang lebih kondusif. Ya, karena kalau akan menjadi baik itu harus ukurannya orang baik, gitu ya. Ada orang mau berhenti merokok, tapi temannya 99 merokok semua, nggak bisa, gitu ya. Akhirnya kan orang itu mana orang merokok, cengeng, mana orang merokok udah nggak ada, orang nggak kira sesuatu. Dia bilang, itu bunda mati enak, nggak bisa, gitu ya. Harus mencari komunitas teman yang tidak merokok. Dengan mau seberjamaah ya harus berteman dengan orang yang rajin jamaah. Dengan temannya nggak jamaah semua. Setiap mantan mau pergi jamaah mesti diarahkan dia kok sok suci mana. Kayak sepatu itu dewi. Akhirnya lama-lama nggak jadi. Maka komunitas itu menentukan. Maka Imam Syafi'i mengatakan anil mar'i latas al-absir qorinahu
Wa innal qalina bil muqaraniyat tadi sotakono suwiji takono ing kancane krana kanca iku manut kancan. Orang itu baik atau jelek itu tinggal siapa komunitasnya. Ya, siapa teman-temannya. Kalau temannya baik, pasti dia baik. Kalau temannya jelek, pasti dia jelek. Kemudian yang bagi alat ta'ir kufar qadul ahwa arti ada zaman manusia. Orang yang bertobat itu harus merubah diri. Baik kebiasaannya atau apanya itu harus dirubah. Ya. Ada orang sering kalau sholat subuh itu kesiangan. Kalau sholat subuh itu kesiangan. Bahkan mungkin jam 6 setengah itu satu itu kayak tani. Akhirnya kan usul ibadah subuh di kawanan di kawanan setiap hari. Ternyata setelah diteliti dia itu melanggengkan begadang malam, ngopi, berrokok, berdolanan berkoncone, terus zaman dia main sekap, main kartu, kemudian ada subsidi, saboro, tunggu gitu lah. Wah saya ini dimana bisa kok subuhnya selalu kesiangan. Jadi kamu harus merubah pola hidupmu. Termasuk pola hidup. Kamu harus tidur dari sore jam 8, jam 9, maksimal jam 10 harus tidur. Di papak nomor ini berdoa oleh kancingnya mantap. Dirubah kalau bisa tidur dari sore subuh pasti bangun. Kalau jam 2, jam 3 baru tidur pulang ya pasti subuh tidak. Nah, ini namanya akan merubah diri ya. Tobat itu harus dirubah. Kebiasaan jelek harus dirubah untuk menjadi kebiasaan yang baik. Musahibatu ahli ilmi wa taqwa wa sholat ta'ayyana ala taratillah. Berteman dengan ahli ilmi, berteman dengan orang yang ahli takwa, maka akan membantu dirinya untuk bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berteman dengan teman yang baik. Kata Rasulullah, orang yang berteman dengan teman yang baik itu seperti orang yang berteman dengan penjual parfum. Meskipun orang tuku bulan yang berjual parfum terus dilewati dari wangi gitu ya. Iya pasti itu. Nah, orang berteman dengan orang yang jelek, Rasul menggambarkan seperti orang yang berteman dengan pandai besi. Meskipun tidak terbakar, paling tidak ya terkena percikan apinya. Maka disuruh berteman dengan orang yang baik. Tahmilul masyakoh min ajli haq bisyarihin dalilun asid irobat fitaubat ya Allah. Bahwa orang tidak berhenti pada jawaban pertama, tapi masih menunggu pada jawaban-jawaban yang lain, itu menunjukkan keseriusan orang yang mau bertobat. Kalau dia nggak serius tobat, itu selama bunuh yang abid itu ya berhenti, dia masih nyari. Itu tanda keseriusan. Orang kalau serius itu ya gagal sekarang ulangi lagi, gagal sekarang ulangi lagi. Karena mau serius. Ya, tapi kalau nggak serius ya sudah, sekali sudah gitu ya. Seperti orang berhenti merokok. Saya dulu merokoknya berwarna luar biasa. Tapi sudah sekitar 24 tahun yang lalu berhenti. Tapi itu berat. Berhenti pernah 3 bulan, kumat lagi. 1 tahun, kumat lagi ya. Pernah sampai 1 tahun lebih itu kumat lagi. Beratnya luar biasa. Nah, sehingga harus ulangi lagi. Caranya gimana itu? Ternyata akhirnya bisa. Maka kalau ada orang yang mau berhenti merokok bilang berat, saya percaya. Tapi kalau bilang tidak bisa, saya nggak percaya. Buktinya saya bisa. Gitu ya. Kalau berat, iya saya berat. Tapi bisa, saya bisa. Alhamdulillah tahun 2000 sudah berhenti. Tapi waktu dulu saya kalau Temanggung itu kan berikan bako kan. Ya kan? Temanggung kan berikan bako, cengkeh. Itu sejak saya kecil masih sekolah SD sudah diajari merokok sama orang tua saya. Sehingga merokok banter itu wajar, sangat wajar. Justru yang tidak wajar itu bisa berhenti. Iya. Nah, sehingga kalau ada orang ngomong aku raiso dengan yang merokok itu berarti bohong. Pasti bisa. Tapi kalau bilang berat, berat bukan berarti tidak bisa. Ini satu contoh dari tobat dari apapun harus serius. Gagal ulangi lagi, gagal ulangi lagi. Orang itu punya masa lalu, tapi jangan diterus-teruskan. Sebagaimana Umar dan yang lain itu bertaubat, tapi menjadi baik. Kemudian jawazul tahkim hatta arsalah ilahi malakan bisulami tadi. Boleh tahkim itu memberikan keputusan hukum bagi orang yang lebih paham terhadap hukum.
misalnya malaikat datang untuk memutuskan dua malaikat yang bertengkar. Ya, insya Allah selesai untuk kaidah hadis yang ke-20. Nanti hadis yang ke-21 itu panjang, 3 lembar. Hadisnya kok itu 3 lembar. Ya, maka mungkin satu hadis bisa 2 atau 3 pertemuan. Hadis tentang cerita Ka'ab bin Malik dan teman-temannya. Semoga Rabbul yang akan datang diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.